Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita masuk ke pembahasan bab 5 dengan tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Oke, silakan ikuti video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan pembahasan tentang khutbah terlebih dahulu. Pertama, pengertian khutbah dalam Islam. A. Secara bahasa artinya adalah pidato atau ceramah. B. Sedangkan secara istilah, Ananda, ini B ini secara istilah maksudnya adalah menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa, ya, yang disertai dengan syarat dan juga rukun tertentu agar sah. Hal ini karena khutbah berkaitan dengan sah dan sunnahnya sebuah ibadah. Contoh, khutbah yang berkaitan dengan ibadah sholat, yakni khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dan khutbah Idul Adha. Sedangkan orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. Itu nak ya. Kemudian syarat khatib. Jadi orang yang menyampaikan khutbah itu ada syaratnya. Pertama, Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Kemudian suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Kemudian tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Suaranya jelas dan dapat difahami oleh jamaah. Kemudian berpenampilan rapi dan sopan. Atau berpenampilan yang islami, Ananda. Kemudian syarat dua khutbah. 1. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Adapun khutbah sholat Aidain atau 2 hari raya, sholat khusuf dan kusuf, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Nah, kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat, sedangkan hari raya, sholat gerhana, kemudian sholat istisqa, minta hujan, ya nak ya, dilaksanakan sholat dulu baru kemudian khutbah. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. 3. Duduk sebentar di antara 2 khutbah. Kemudian yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. 5. Tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjutkan dengan khutbah kedua. Ananda, pada khutbah Jumat itu, kenapa dibilang 2 khutbah? Memang khutbahnya 2. Mana pembatas khutbah pertama dan khutbah kedua? Ketika khatib itu duduk. Nah, itu nak ya. Sudah khutbah pertama itu dia duduk sebentar lalu berdiri lagi. Nah, itulah pembatasnya. Oke, kita lanjutkan. Rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, yakni ucapan alhamdulillah. Nah, itu nak ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca syahadatain, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini rukun Ananda, tidak boleh ditinggal. Kalau tinggal, ada sah Jumat kita. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan redaksi yang lain. Kemudian berwasiat kepada diri dan jamaah berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, dan memperbanyak amal solih. Sebaliknya, menjauhi dosa dan kemaksiatan. Yang kelima, membaca 1 atau beberapa ayat suci Al-Quran. Nah,
Nah, ini juga rukun ya. Yang keenam, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Ada kan Ananda khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, lalu kita aminkan ya. Itulah doanya. Kemudian sunnah khutbah. 1. Khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Nah, itu sunnah hukumnya Ananda. Yang kedua, khutbah di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar, maksudnya supaya kelihatan yang berkhutbah itu siapa. Ya. Kemudian yang ketiga, khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi aktual yang sedang terjadi. Ya. Yang keempat, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, sebaliknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Jadi jangan terbalik. Khutbahnya panjang nian, sholatnya pendek. Ya, kan ada itu orang. Pada saat berkhutbah, khatibnya, jamaahnya ngantuk, kepanjangan. Nah, itu tidak boleh ya, menyalahi ketentuan sebetulnya. Nah, sholatnya pendek nian. Nah, jadi terbalik. Kemudian yang kelima, khatib disunahkan membaca Quran surah Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Itu khatibnya. Kemudian 6, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Jadi tidak boleh tersusun Ananda, tidak terbalik-balik. Itu hukumnya sunnah ya. Rukun khutbah tadi. Kemudian adab sholat Jumat. Adab ini tata krama Ananda sekalian. 1. Menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal ya. Kemudian membiasakan mengisi shaf terdepan yang masih kosong. Lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah Jum'ah sebanyak 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca selawat Nabi SAW atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khatib naik ke mimbar. Jadi jangan ngotah Anda masuk masjid itu. Ya, kita zikir atau ngaji. Keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama. Jadi tidak boleh ngomong waktu khatib membaca khutbah, batal Jumatnya. Jadi ngomong waktu berkhutbah itu seolah-olah dia sedang ngomong saat sholat. Sebab 2 khutbah itu adalah pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Ya. Nah, jadi sholat zuhur itu kan digantikan dengan sholat Jumat. Sholat Jumat 2 rakaat. Mana duanya lagi? 2 khutbah itu. Maka kita tidak boleh ngomong-ngomong ya. Waktu khatib berkhutbah. Termasuk menegur jamaah lain. Kemudian mengantuk atau tidur. Nah, kalau tidur batal wudhu. Batal wudhu tidak sah sholat. Akibatnya Jumatnya menjadi sia-sia, termasuk tidak memahami isi khutbah. Khatibnya lebebue ya, mulutnya ngomong di depan, didengar tidak. Dia tidur. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ini orang-orang dungu ini. Nah, seperti itu kelakuannya. Kita jangan. Nah, Nanda ini bagian akhir dari pelajaran kita. Bapak kasih tugas lagi. Nah, ini tugasnya. Buat video kalian sedang membacakan tentang adab sholat Jumat, lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Oke? Nah, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.